Salam, puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dalam kesempatan kali ini. Mohon penerangan dari Tuhan, supaya ketika kami mengikuti perenungan, kami dapat memahami, dan kiranya Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada kami. Apa yang kami renungkan pada akhirnya dapat kami lakukan. Pimpin perenungan dalam kesempatan kali ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan kali ini saya berikan judul hadiah dalam pertandingan iman, atau meraih hadiah dalam pertandingan iman. 1 Korintus 9, 24-27 saya bacakan buat kita semuanya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab beberapa kali Paulus menggunakan istilah-istilah dalam dunia olahraga untuk menggambarkan kehidupan iman orang percaya. Dalam konteks yang kita baca tadi jelas Paulus menggambarkan pertandingan itu sebagai pertandingan itu digunakan untuk menggambarkan kehidupan iman orang percaya. Dalam 1 Timotius demikian, 2 Korintus 5 juga seperti itu, 2 Korintus 4 ayat 7, Galatia 5, Filipi 2 itu juga mencatat bahwa Paulus menggunakan istilah olahraga, pertandingan atau berlomba untuk menggambarkan kehidupan iman orang percaya. Jadi dari situ kita bisa melihat ada kemungkinan Paulus memang seorang yang penyuka olahraga, atau juga bisa atau kemungkinan istilah-istilah dalam dunia olahraga adalah istilah-istilah yang sedang banyak dibicarakan, sedang banyak diperbincangkan oleh orang-orang pada saat Paulus melayani, khususnya pada saat Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Korintus. Bapak Saudara, orang Yunani pada zaman itu mengenal ada 4 pertandingan dalam pengertian pesta olahraga, dan salah satu pesta olahraga yang terkenal, terbesar kedua setelah Olimpik yang diadakan di kota Olimpia adalah Ismian. Itu pesta olahraga yang diadakan di kota Korintus. Itu kenapa Paulus menggunakan istilah dalam dunia olahraga, dan di ayat yang ke-24 Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Jadi pertanyaan tidak tahukah kamu itu membuktikan bahwa Paulus mau mengatakan bahwa semua orang Korintus tahu soal itu, karena memang Korintus adalah salah satu kota yang menyelenggarakan pesta olahraga yang besar pada zamannya, sehingga Paulus menggunakan istilah-istilah olahraga untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen. Dan Rasul Paulus menggambarkan bahwa dalam dunia olahraga, dalam pesta olahraga, dalam setiap pertandingan hanya ada satu orang yang mendapatkan hadiah. Bapak Saudara, ketika kita membaca
perumpamaan ini tentunya kita membaca secara umum dan kita ambil tujuan kenapa Paulus menggunakan perumpamaan ini. Bukan kita potong-potong, kita berusaha untuk menjelaskan satu-satu, karena justru kita menjadi bingung nantinya. Kalau satu-satu kita berpikir siapa lawan kita, yang menjadi lawan kita berlari dan seterusnya. Tapi di sini Paulus mau menyampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang sedang ada dalam pertandingan iman, dan kita harus mendapatkan hadiah dalam pertandingan iman tersebut. Ketika kita bicara tentang pertandingan iman, tentu konteksnya satu dengan yang lain berbeda. Ada yang mungkin pertandingan imannya dalam kehidupan berupa pergumulan kesehatan atau sakit penyakit yang sudah sekian lama diderita, itu menjadi pertandingan imannya. Apakah dalam kondisi tersebut orang itu tetap bisa mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan? Atau masalah dalam pekerjaan, dalam usaha yang sudah sekian waktu berusaha mencari pekerjaan, mengolah usaha, tetapi belum mendapatkan atau belum berhasil. Dalam konteks seperti itu, apakah dia akan tetap bisa mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan? Itu contoh konteks pertandingan iman. Jadi satu dengan yang lain berbeda. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hal yang sama, bahwa kita harus memperoleh hadiah. Dan untuk memperoleh hadiah, kita harus menang dalam pertandingan iman tersebut. Dari pembacaan ini kita bisa belajar 3 hal supaya kita bisa memperoleh hadiah dalam pertandingan iman. Yang pertama, bahwa kita harus melakukan pertandingan iman itu dengan sungguh-sungguh. Dikatakan larilah sedemikian rupa. Jadi ketika kita sedang melakukan pertandingan iman dalam kehidupan kita, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sedemikian rupa. Artinya dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kekuatan, dan juga harus serius, tidak main-main. Jadi ketika kita bicara tentang pertandingan iman, mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan, kita nggak boleh main-main. Kita nggak boleh serius. Kita nggak boleh main-main. Kita harus serius. Ya, kita harus serius mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, supaya kita mendapatkan mahkota, kita harus lakukan pertandingan iman dengan sungguh-sungguh. Kata sedemikian rupa mengajarkan kepada kita supaya kita melakukan pertandingan iman dengan sekuat kekuatan kita, segenap kekuatan kita, dan juga dengan serius. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang iman, pertandingan iman, kita harus serius. Kita boleh lentur, tetapi kita nggak boleh kompromi. Ketika bicara tentang iman, kita bicara tentang pertandingan iman, kita nggak boleh kompromi soal iman. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan dengan menguasai diri. Kalau kita lihat ayat yang ke-25 dikatakan bahwa tetapi tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini sebenarnya sedang berbicara tentang kedisiplinan, disiplin rohani. Jadi kalau kita mau mendapatkan hadiah dalam pertandingan iman, kita harus dapat menguasai diri. Artinya kita terus berlatih disiplin rohani. Ini berbicara tentang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang tidak perlu dilakukan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, kita harus lakukan. Dan kita nggak perlu melakukan apa yang tidak perlu. Walaupun tidak salah nggak melakukan itu, tapi kalau nggak perlu, nggak usah dilakukan. Makanya Paulus dalam 1 Korintus 10:23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Itu yang saya maksud, bahwa kita nggak perlu melakukan hal yang tidak perlu, walaupun itu diperbolehkan. Tapi kalau nggak perlu, kita nggak perlu lakukan. Sekali lagi, walaupun itu diperbolehkan. Saudara, ketika seorang atlet mempersiapkan diri untuk masuk dalam sebuah pertandingan, mereka melakukan disiplin yang luar biasa. Disiplin
melakukan latihan, disiplin melakukan latihan-latihan dengan segala hal yang mungkin disiapkan oleh tim atau oleh pelatihnya. Mereka akan melakukan latihan, tapi mereka juga disiplin tidak melakukan yang tidak perlu dilakukan. Contohnya, ketika seorang atlet mempersiapkan di dalam pertandingan, mereka boleh makan apa saja, betul, tapi pasti mereka tidak akan makan atau minum sesuatu yang tidak perlu mereka makan atau minum, karena itu bisa mempengaruhi fisik mereka. Ketika bicara tentang pertandingan, bisa berat badan mereka menjadi bertambah dan akhirnya nggak bisa bertanding dengan baik. Stamina mereka, boleh makan apa saja boleh, tapi mereka disiplin tidak makan sesuatu yang tidak perlu dimakan. Minum apa saja boleh, tapi mereka pasti tidak akan minum sesuatu yang tidak berguna dan tidak diperlukan dalam persiapan pertandingan tersebut. Artinya, ketika kita mau mendapatkan hadiah dalam pertandingan iman kita, kita juga harus menguasai diri kita. Kita harus disiplin. Kita terus berusaha melakukan apa yang Tuhan mau, dan kita tidak perlu melakukan apa yang memang tidak perlu kita lakukan, sekalipun itu diperbolehkan. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan hadiah dalam pertandingan iman, kita harus melakukan dengan fokus pada tujuan. Dikatakan 26 bahwa tidak lari tanpa tujuan. Itu lari yang enggak ada tujuan, itu seperti orang yang lari muter enggak karu-karuan, ya, atau salah arah. Dia menggunakan segala tenaganya, kecepatannya, tapi kalau arahnya salah, ya tidak akan mendapatkan hadiah dalam pertandingan tersebut. Petinju yang tidak sembarang memukul, artinya petinju yang tidak memukul angin. Ya, kalau dalam olahraga tinju ada yang disebut istilahnya shadow boxing. Itu orang latihan seolah-olah dia memukul lawan, tetapi sebenarnya enggak ada lawan. Jadi dia bergerak, memukul, melakukan gerakan-gerakan seolah-olah dia sedang bertanding. Ada lawannya, tapi dia hanya memukul angin, tidak ada yang dipukul. Ketika latihan mereka melakukan itu, tapi ketika bertanding mereka tidak boleh lagi melakukan hal tersebut. Mereka tidak lagi memukul tanpa tujuan yang jelas. Ya, mereka memukul dengan tujuan, dengan sasaran yang jelas, tidak sembarangan memukul. Kalau shadow boxing, ya kita lihat seperti orang yang sembarang memukul ke kiri ke kanan, karena memang nggak ada sasaran yang jelas. Sasarannya hanya ada di dalam angan-angannya, di dalam hayalannya. Tapi ketika bertanding sungguh-sungguh, sasarannya harus jelas dan fokus pada sasaran itu. Jadi saudara, apapun pertandingan iman yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita menang dan Tuhan mau kita memperoleh hadiah dalam pertandingan iman tersebut. Oleh karena itu kita belajar supaya mendapatkan hadiah dalam pertandingan iman. Yang pertama kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga, kemampuan, dan serius. Yang kedua, kita lakukan dengan terus menguasai diri, disiplin rohani, melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak melakukan apa yang tidak perlu kita lakukan, seperti seorang atlet yang sedang mempersiapkan diri dalam sebuah pertandingan. Dan yang ketiga adalah melakukan pertandingan iman dengan fokus pada tujuan, seperti pelari yang tidak berlari tanpa tujuan atau petinju yang tidak sembarang memukul. Biarlah perenungan singkat ini akan menolong kita. Apapun pertandingan iman yang sedang kita jalani, mari kita lakukan, dan biarlah kita mendapatkan hadiah dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat-Mu, untuk penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya kami yang saat-saat ini sedang menghadapi pertandingan iman. Kami yang mungkin sudah mulai merasa lelah dan capek dengan hal-hal yang
harus kami hadapi. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mau kami menjadi seorang pemenang yang mendapatkan hadiah dalam pertandingan iman. Biarlah apa yang menjadi nasihat melalui perenungan firman Tuhan kali ini dapat kami pahami, terlebih kami hidup di dalamnya. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.